Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia senja seringkali membuat seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting perlahan mulai terlihat tidak terlalu berarti. Ambisi yang dulu begitu kuat mulai mereda, dan hati mulai mencari sesuatu yang lebih sederhana, ketenangan. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa ketenangan hidup di usia senja bukan hanya tentang menambah hal-hal baik, tetapi juga tentang berani menyingkirkan hal-hal yang justru membuat hidup terasa berat dan berantakan. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena dari manapun kita berasal, perjalanan menuju usia senja sering membawa kesadaran yang sama. Hidup tidak selalu perlu diisi dengan banyak hal. Kadang justru kita perlu mengurangi agar hati bisa terasa lebih ringan. Di masa muda, kita terbiasa mengumpulkan banyak hal, tanggung jawab, keinginan, hubungan, bahkan beban pikiran. Semua itu terasa wajar karena hidup sedang berjalan cepat. Namun ketika usia mulai bertambah, kita mulai merasakan bahwa tidak semua yang kita bawa selama ini masih perlu dipertahankan. Secara psikologis, pikiran manusia bisa menjadi sangat lelah jika terus memikul terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak lagi penting. Beban-beban kecil yang tidak disadari bisa menumpuk dan membuat hidup terasa kacau. Bukan karena hidup benar-benar berantakan, tetapi karena hati tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase kehidupan yang seharusnya lebih tenang. Ini adalah waktu untuk menikmati hasil perjalanan panjang yang telah dilalui. Namun ketenangan itu tidak datang dengan sendirinya jika kita masih mempertahankan kebiasaan lama yang membuat pikiran terus penuh. Seringkali seseorang baru merasa damai setelah ia mulai berani menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidupnya. Ketika hal-hal yang tidak perlu dilepas, hidup terasa lebih sederhana. Dan dari kesederhanaan itulah ketenangan mulai tumbuh. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 5 hal yang sebaiknya mulai disingkirkan ketika seseorang memasuki usia senja. Hal-hal ini sering terlihat kecil, tetapi jika terus dipelihara dapat membuat hidup terasa berat dan tidak teratur. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka, karena kadang rahasia hidup yang lebih tenang bukan terletak pada apa yang kita tambahkan, tetapi pada apa yang berani kita lepaskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang sebaiknya mulai disingkirkan di usia senja adalah kebiasaan memikirkan terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang memasuki usia tua dengan pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan anak, tentang keadaan dunia, tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran seperti ini sering muncul karena sepanjang hidup kita terbiasa bertanggung jawab atas banyak hal. Ketika masih muda, perasaan harus mengontrol keadaan mungkin terasa perlu. Kita bekerja keras, mengatur keluarga, memikirkan masa depan. Namun ketika usia mulai bertambah, tidak semua hal lagi berada dalam jangkauan kendali kita. Secara psikologis, pikiran yang terus mencoba mengendalikan segalanya akan mudah merasa lelah. Ia selalu mencari kepastian dalam dunia yang sebenarnya penuh perubahan. Akibatnya, hati menjadi sulit tenang. Bahkan ketika keadaan sebenarnya baik-baik saja, pikiran tetap sibuk mencari hal yang perlu dikhawatirkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salah satu bentuk kebijaksanaan di usia senja adalah belajar membedakan antara hal yang bisa kita lakukan dan hal yang harus kita lepaskan. Kita tetap bisa memberi nasihat kepada anak, tetapi tidak bisa menjalani hidup mereka. Kita bisa menjaga kesehatan semampunya, tetapi tidak bisa menghentikan proses penuaan. Orang yang mampu menerima batas ini biasanya terlihat lebih damai. Ia tidak memaksakan diri untuk memahami atau mengatur semua hal. Ia melakukan bagian yang bisa dilakukan, lalu membiarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Seringkali justru setelah seseorang berhenti mencoba mengendalikan segalanya, hidup terasa lebih ringan. Ia tidak lagi memikul beban yang sebenarnya bukan miliknya. Pikiran menjadi lebih lapang, dan hati tidak terus diliputi kegelisahan. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah waktu untuk memikul seluruh beban dunia. Ini adalah fase untuk belajar mempercayai bahwa hidup memiliki jalannya sendiri. Kita melakukan yang terbaik, tetapi tidak perlu terus memikirkan segala kemungkinan yang belum tentu terjadi. Karena pada akhirnya, ketenangan hidup sering datang ketika kita berani berkata dalam hati, tidak semua hal harus saya pegang sendiri.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang sebaiknya mulai disingkirkan di usia senja adalah kebiasaan menyimpan luka lama dan kemarahan yang tidak pernah benar-benar dilepas. Banyak orang membawa kenangan masa lalu yang menyakitkan selama bertahun-tahun. Pertengkaran keluarga, kata-kata yang melukai, atau perlakuan orang lain yang terasa tidak adil. Di masa muda, luka seperti ini mungkin terasa sangat besar. Kita merasa disakiti, dikhianati, atau tidak dihargai. Perasaan itu wajar. Namun jika kemarahan dan luka batin terus disimpan sampai usia senja, ia perlahan berubah menjadi beban yang membuat hati sulit merasa damai. Secara psikologis, emosi yang tidak pernah dilepaskan akan terus hidup di dalam pikiran. Setiap kali ingatan itu muncul, tubuh merasakan kembali emosi yang sama seperti dulu. Akibatnya, seseorang bisa merasa marah atau sedih berulang kali terhadap kejadian yang sebenarnya sudah lama berlalu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase kehidupan yang seharusnya lebih ringan secara batin. Namun hal ini sulit terjadi jika hati masih dipenuhi kemarahan lama. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan diri sendiri dari beban yang sudah terlalu lama dipikul. Seringkali orang yang mampu memaafkan terlihat lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia tidak terus memikirkan apa yang orang lain lakukan di masa lalu. Ia memilih untuk memandang hidup ke depan, bukan terus menoleh ke belakang. Bapak dan Ibu, memaafkan juga bukan proses yang harus terjadi sekaligus. Ia bisa dimulai dari keputusan kecil dalam hati, tidak lagi ingin memelihara kemarahan itu. Ketika keputusan ini diambil, perlahan-lahan beban di dalam hati mulai berkurang. Orang yang berhasil melepaskan luka lama biasanya merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Pikiran menjadi lebih ringan, hubungan dengan orang lain terasa lebih hangat, dan hati lebih mudah merasakan kebahagiaan sederhana. Karena pada akhirnya, membawa kemarahan terlalu lama tidak pernah benar-benar menyakiti orang lain. Ia justru menyakiti hati kita sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal ketiga yang sering tanpa disadari membuat hidup di usia senja terasa lebih rumit daripada yang seharusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang sebaiknya mulai disingkirkan di usia senja adalah kebiasaan terlalu memikirkan penilaian dan omongan orang lain. Ini adalah beban yang sering tidak terlihat, tetapi diam-diam sangat memengaruhi ketenangan hidup seseorang. Banyak orang memasuki usia tua dengan pikiran yang masih terikat pada pertanyaan, apa kata orang jika saya begini? Bagaimana pandangan orang jika saya melakukan itu? Atau apakah orang lain akan menilai hidup saya gagal? Sejak masa muda, kita memang terbiasa hidup di tengah penilaian sosial. Lingkungan, keluarga, tetangga, bahkan teman sering memberi komentar tentang cara kita menjalani hidup. Tanpa disadari, komentar-komentar itu membentuk cara kita melihat diri sendiri. Kita mulai mengukur nilai hidup dari apa yang dipikirkan orang lain. Namun ketika usia mulai memasuki senja, kebiasaan seperti ini justru bisa menjadi sumber kegelisahan yang tidak perlu. Kita menjadi sulit merasa puas dengan hidup sendiri karena pikiran terus membandingkan diri dengan orang lain. Jika orang lain terlihat lebih berhasil, kita merasa kurang. Jika orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, hati menjadi gelisah. Secara psikologis, hidup dalam bayang-bayang penilaian membuat seseorang sulit menikmati hidup apa adanya. Setiap keputusan terasa seperti harus mendapat persetujuan sosial. Setiap langkah terasa seperti harus memenuhi harapan orang lain. Akibatnya, seseorang bisa kehilangan kebebasan untuk hidup sesuai dengan hatinya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah waktu yang sangat berharga untuk membebaskan diri dari tekanan seperti ini. Pada fase ini, kita sebenarnya tidak lagi harus membuktikan apapun kepada dunia. Perjalanan hidup sudah cukup panjang, pengalaman sudah banyak, dan nilai seseorang tidak lagi ditentukan oleh pandangan orang lain. Seringkali orang yang paling tenang di usia tua adalah mereka yang tidak terlalu memikirkan komentar luar. Mereka menjalani hidup dengan sederhana dan jujur pada dirinya sendiri. Mereka tidak sibuk menjelaskan hidupnya kepada siapapun, karena mereka tahu bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan yang telah mereka lalui. Bapak dan Ibu, jika kita terus memikirkan penilaian orang lain, hidup bisa terasa sangat berat. Namun ketika kita mulai melepaskan beban itu, ada rasa kebebasan yang muncul di dalam hati. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih santai, lebih jujur, dan lebih damai. Karena pada akhirnya, kehidupan ini bukan panggung untuk memenuhi harapan semua orang. Hidup adalah perjalanan pribadi yang hanya benar-benar kita pahami sendiri.
Di segmen berikutnya kita akan melihat hal keempat yang sering tanpa disadari membuat hidup di usia senja terasa lebih kacau dan tidak teratur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang sebaiknya mulai disingkirkan di usia senja adalah kebiasaan terlalu mencampuri kehidupan orang lain, bahkan kehidupan anak dan keluarga sendiri. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa niat baik untuk membantu, menasihati, atau mengarahkan seringkali berubah menjadi kebiasaan mengontrol kehidupan orang lain. Di masa muda, peran orang tua memang sangat besar. Kita terbiasa mengatur banyak hal, mengurus rumah, membimbing anak, membuat keputusan penting bagi keluarga. Peran ini sudah begitu lama dijalani, sehingga tanpa sadar, kita merasa masih harus memegang kendali yang sama ketika anak-anak sudah dewasa. Namun seiring bertambahnya usia, kehidupan anak-anak pun berkembang dengan jalannya sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab, keputusan, dan cara berpikir yang mungkin berbeda dengan kita. Jika orang tua terus mencoba mengatur atau mengkritik setiap langkah mereka, hubungan justru bisa menjadi tegang. Secara psikologis, setiap manusia membutuhkan ruang untuk menjalani hidupnya sendiri. Ketika seseorang merasa terus diawasi atau dikontrol, ia bisa merasa tertekan meskipun niat orang yang melakukannya sebenarnya baik. Inilah sebabnya hubungan keluarga kadang menjadi renggang bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena kurangnya ruang untuk saling menghormati pilihan masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase di mana kita mulai belajar, melepaskan peran mengatur dan beralih pada peran mendukung. Kita masih bisa memberi nasihat jika diminta, kita masih bisa menunjukkan perhatian, tetapi kita tidak lagi harus memegang kendali atas setiap keputusan orang lain. Seringkali ketika orang tua mampu memberi ruang seperti ini, hubungan dengan anak justru menjadi lebih hangat. Anak merasa dihargai sebagai individu dewasa dan mereka lebih nyaman untuk tetap dekat dengan orang tuanya. Kedekatan seperti ini lahir dari rasa saling menghormati, bukan dari rasa kewajiban. Bapak dan Ibu, hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kita tidak lagi memikul tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik kita. Kita bisa menikmati hari-hari dengan lebih tenang tanpa harus terus memikirkan bagaimana orang lain menjalani hidupnya. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Tugas kita bukan mengendalikan perjalanan itu, tetapi memberi dukungan dan doa agar mereka berjalan dengan baik. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal kelima, yang sering menjadi sumber kekacauan batin terbesar jika tidak disingkirkan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kelima yang sebaiknya mulai disingkirkan di usia senja adalah kebiasaan terus membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Ini adalah kebiasaan yang terlihat sederhana tetapi dampaknya sangat besar terhadap ketenangan hati. Banyak orang tanpa sadar terus menilai hidupnya dengan melihat apa yang dimiliki orang lain. Ketika melihat orang lain memiliki rumah yang lebih besar, anak yang lebih sukses, atau kehidupan yang terlihat lebih mapan, hati bisa mulai merasa kurang. Pikiran mulai bertanya-tanya mengapa hidup orang lain tampak lebih baik, sementara perjalanan hidup kita terasa tidak sama. Padahal setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat dari luar seringkali tidak mencerminkan seluruh kenyataan. Orang yang terlihat sangat berhasil mungkin memiliki pergumulan yang tidak kita ketahui. Demikian juga kehidupan kita sendiri memiliki nilai yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Secara psikologis, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dapat membuat seseorang sulit merasa puas. Pikiran selalu mencari sesuatu yang kurang. Bahkan ketika hidup sebenarnya sudah cukup baik, hati tetap merasa tidak tenang karena fokusnya tertuju pada apa yang dimiliki orang lain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar di usia senja adalah menerima perjalanan hidup sendiri dengan penuh penghargaan. Kita tidak perlu menjalani kehidupan yang sama dengan orang lain untuk merasa berhasil. Setiap pengalaman, setiap perjuangan, dan setiap pelajaran hidup memiliki nilainya sendiri. Seringkali orang yang paling damai di usia tua adalah mereka yang tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan siapapun. Mereka melihat hidup sebagai perjalanan pribadi yang penuh makna. Mereka mensyukuri apa yang ada tanpa terus menoleh ke kehidupan orang lain. Ketika kebiasaan membandingkan ini disingkirkan, hati menjadi jauh lebih ringan. Kita bisa menikmati hal-hal kecil yang dulu mungkin terlewatkan. Kehidupan terasa lebih sederhana, tetapi juga lebih hangat dan bermakna. Karena pada akhirnya, hidup bukan perlombaan antara satu orang dengan orang lain. Hidup adalah perjalanan yang unik bagi setiap manusia, dan ketenangan datang ketika kita berhenti membandingkan perjalanan itu.
Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum kelima hal yang perlu disingkirkan ini dan melihat bagaimana semuanya berpengaruh besar terhadap ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat 5 hal yang sebaiknya mulai disingkirkan di usia senja, kebiasaan mengkhawatirkan hal yang tidak bisa dikendalikan, menyimpan luka lama, terlalu memikirkan penilaian orang lain, mencampuri kehidupan orang lain, serta membandingkan hidup dengan orang lain, kita mulai memahami satu hal penting. Banyak kekacauan hidup sebenarnya berasal dari beban pikiran yang terus kita pelihara sendiri. Seringkali hidup sebenarnya tidak seberat yang kita rasakan. Rumah masih ada, tubuh masih diberi kekuatan untuk bergerak, dan hari-hari masih berjalan sebagaimana mestinya. Namun pikiran yang penuh oleh hal-hal yang tidak perlu membuat semuanya terasa rumit. Pikiran seperti ruangan yang terlalu penuh barang, tidak ada ruang untuk bergerak dengan bebas. Secara psikologis, manusia membutuhkan ruang di dalam pikirannya untuk merasa tenang. Jika terlalu banyak hal yang dipertahankan, penyesalan, kekhawatiran, perbandingan, dan keinginan mengontrol kehidupan orang lain, maka ruang itu menjadi sempit. Akibatnya hati mudah gelisah, mudah kecewa, dan sulit merasa damai. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja seharusnya menjadi fase menyederhanakan hidup. Setelah bertahun-tahun menjalani berbagai tanggung jawab, ini adalah waktu untuk mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi membawa kebaikan. Bukan berarti kita menyerah pada kehidupan, tetapi kita memilih menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Orang yang mampu menyingkirkan beban-beban ini biasanya terlihat lebih ringan dalam menjalani hari-harinya. Ia tidak terlalu terpengaruh oleh komentar orang lain. Ia tidak mudah terseret oleh konflik lama. Ia tidak sibuk mengatur kehidupan orang lain. Ia menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Seringkali ketenangan hidup tidak datang karena keadaan berubah, tetapi karena cara kita memandang hidup berubah. Ketika kita tidak lagi memegang terlalu banyak hal di dalam pikiran, hati menjadi lebih lapang. Dan dari kelapangan itulah rasa damai mulai tumbuh. Bapak dan Ibu, perjalanan menuju ketenangan hidup sebenarnya tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kadang cukup dengan keputusan kecil untuk melepaskan satu beban pikiran yang sudah terlalu lama dipikul. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak lagi diperberat oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipertahankan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana melepaskan 5 hal ini bisa benar-benar mengubah cara seseorang menikmati usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika 5 hal yang kita bahas tadi mulai disingkirkan dari kehidupan, perubahan yang terjadi seringkali terasa sangat nyata. Hidup mungkin tidak berubah secara drastis dari luar, tetapi di dalam hati muncul sesuatu yang sangat berharga. Ketenangan yang sebelumnya sulit ditemukan. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan hidup sebenarnya bukan berasal dari keadaan, melainkan dari cara kita memikirkan keadaan tersebut. Ketika pikiran dipenuhi oleh kekhawatiran tentang hal yang tidak bisa dikendalikan, hati mudah merasa tegang. Ketika luka lama terus diingat, emosi lama ikut hidup kembali. Ketika hidup terus dibandingkan dengan orang lain, rasa syukur perlahan menghilang. Namun ketika seseorang mulai melepaskan semua itu, hidup terasa berbeda. Ia tidak lagi memulai hari dengan pikiran yang penuh beban. Ia tidak lagi merasa harus memikirkan semua hal sekaligus. Hari-hari dijalani dengan lebih pelan, tetapi juga lebih ringan. Secara psikologis, pikiran manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Ketika kita berhenti memelihara pikiran yang membuat hati gelisah, sistem emosi kita perlahan kembali stabil. Tubuh pun merespons dengan cara yang lebih tenang. Nafas terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih hangat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang yang mampu menyederhanakan hidup di usia senja biasanya terlihat sangat berbeda. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak mudah tersulut emosi oleh hal-hal kecil. Ia tidak sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia menjalani hari dengan kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk bisa dinikmati. Seringkali kebahagiaan di usia senja justru hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Duduk menikmati pagi yang tenang, berbincang ringan dengan keluarga, atau sekadar merasakan udara sore yang sejuk. Hal-hal kecil seperti ini baru benar-benar terasa ketika pikiran tidak lagi penuh oleh hal-hal yang tidak perlu. Bapak dan Ibu, hidup yang damai bukan berarti semua masalah hilang. Masalah tetap ada, perubahan tetap terjadi, dan kehidupan tetap berjalan dengan segala dinamika.
Namun perbedaannya adalah hati tidak lagi terus-menerus melawan keadaan. Dan ketika hati berhenti melawan hal-hal yang tidak perlu, seseorang mulai menemukan sesuatu yang sangat berharga di usia senja. Kebebasan batin untuk menjalani hidup dengan lebih ringan dan lebih bijaksana. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana pemahaman tentang 5 hal ini bisa mengubah cara seseorang memandang perjalanan hidupnya secara keseluruhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai memahami 5 hal yang perlu disingkirkan di usia senja, cara ia memandang kehidupannya perlahan berubah. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian hal yang harus selalu dikendalikan. Ia mulai memahami bahwa banyak hal dalam kehidupan memang datang dan pergi sesuai waktunya. Selama masa muda kita sering merasa harus memegang banyak hal sekaligus. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kita berusaha menjaga keluarga, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab lain agar tetap terkendali. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana manusia. Secara psikologis, manusia yang terlalu terikat pada keinginan untuk mengontrol hidup akan lebih mudah merasa gelisah ketika keadaan berubah. Setiap perubahan terasa seperti ancaman. Setiap ketidakpastian terasa seperti masalah besar. Inilah sebabnya banyak orang merasa lebih tenang setelah mereka belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendali mereka. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang yang mampu melepaskan 5 beban pikiran tadi biasanya menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih sederhana. Ia tidak lagi sibuk memikirkan komentar orang lain. Ia tidak lagi menghidupkan luka masa lalu. Ia tidak terus-menerus membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Sebaliknya, ia mulai melihat hidup sebagai perjalanan yang penuh pelajaran. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dianggap sebagai bagian dari proses yang membentuk dirinya menjadi lebih bijaksana. Seringkali orang seperti ini terlihat lebih tenang meskipun hidupnya tidak selalu mudah. Ia tidak terlalu larut dalam masalah karena ia memahami bahwa hidup selalu memiliki pasang surutnya sendiri. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, ia tidak langsung merasa hidupnya berantakan. Bapak dan Ibu, memahami hal ini membuat seseorang tidak lagi terlalu takut menghadapi usia senja. Ia melihat fase ini sebagai waktu yang lebih tenang untuk menikmati perjalanan hidup yang telah dilalui, bukan sebagai masa kehilangan yang harus disesali. Dan dari pemahaman itulah muncul satu sikap yang sangat berharga. Menerima kehidupan dengan hati yang lebih lapang, tanpa harus membawa terlalu banyak beban di dalam pikiran. Di segmen terakhir, kita akan merangkum kembali 5 hal yang perlu disingkirkan ini agar hidup di usia senja benar-benar bisa terasa lebih tenang dan tidak berantakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu kesadaran yang sangat penting. Hidup di usia senja akan terasa jauh lebih tenang ketika kita berani menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi membawa kebaikan bagi hati. Bukan karena hidup harus menjadi sempurna, tetapi karena kita tidak lagi memikul beban yang sebenarnya tidak perlu dipertahankan. Kita telah melihat 5 hal yang sering tanpa disadari membuat hidup terasa berat dan berantakan. Kebiasaan memikirkan terlalu banyak hal yang tidak bisa dikendalikan, menyimpan luka lama yang tidak pernah dilepas, terlalu memikirkan penilaian orang lain, mencampuri kehidupan orang lain, dan terus membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Kelima hal ini mungkin terlihat kecil jika dipikirkan satu persatu. Namun ketika semuanya menumpuk di dalam pikiran, hidup bisa terasa sangat rumit. Pikiran menjadi penuh, hati menjadi mudah gelisah, dan ketenangan yang seharusnya hadir di usia senja terasa sulit ditemukan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja sebenarnya adalah fase kehidupan yang sangat berharga. Setelah bertahun-tahun menjalani berbagai tanggung jawab, ini adalah waktu untuk mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana. Bukan lagi tentang mengejar banyak hal, tetapi tentang menikmati apa yang sudah ada. Orang yang mampu menyingkirkan beban-beban ini biasanya terlihat lebih ringan dalam menjalani hidupnya. Ia tidak lagi mudah terseret oleh emosi masa lalu. Ia tidak lagi sibuk memenuhi harapan orang lain. Ia menjalani hidup dengan cara yang lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Seringkali kebahagiaan di usia senja bukan datang dari hal-hal besar. Ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Ketika hati tidak lagi dipenuhi kekhawatiran yang tidak perlu, ketika pikiran tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, dan ketika seseorang bisa menerima hidup sebagaimana adanya. Bapak dan Ibu, jika hari ini masih ada hal-hal yang terasa berat di dalam pikiran, mungkin inilah waktu yang tepat untuk mulai melepaskannya. Tidak perlu sekaligus, cukup satu persatu.
Setiap beban yang dilepas akan memberi ruang bagi ketenangan baru di dalam hati. Tuliskan di kolom komentar, dari 5 hal tadi, mana yang paling ingin Bapak dan Ibu singkirkan mulai hari ini. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang belajar menjalani usia senja dengan hati yang lebih tenang. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan tentang kebijaksanaan hidup, ketenangan batin, dan makna usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Semoga kita semua bisa menjalani usia senja dengan hati yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih penuh kebijaksanaan.